Yuhu, jumpa lagi ya sharing tentang 7 Habits of Highly Effective People. Di video-video saya sebelumnya yang berkaitan dengan 7 Habits, kita udah cerita-cerita ya tentang 3 habit sebelumnya yang fungsinya untuk memperkaya karakter diri kita agar apa tujuannya? Layak dipercaya pastinya ya. Nah, harapanku ini ya, teman-teman udah siap untuk menjalin relasi dengan orang lain lebih baik lagi. Yuk! Penguasaan diri dan disiplin diri adalah dasar dari hubungan yang baik dengan orang lain. Kalau kita nggak kuasain, bisa-bisa kita berujung jadi toxic person. Semoga enggak ya. Kalau kita yang ketemu toxic person gimana? Ya nggak apa-apa juga. Kan kita udah siap menguasai diri untuk memilih respon yang efektif. Nanya dulu ya. Dari orang yang kita kenal deh, baik itu keluarga atau teman, ada nggak yang kita percaya banget untuk kita curhatin ya, dan ada juga orang-orang tersebut ya, yang bukan menjadi pilihan kita untuk teman curhat. Ada ya? Nah, orang yang kita pilih sebagai tempat curhat, kalau bercanda sama kita juga gila-gilaan nih orang nih ya. Hampir nggak pernah sakit hati deh kalau kita ngobrol sama dia, bercandaan sama dia, bullying bareng gitu ya. Kok bisa ya? Kenapa gitu? Karena kita udah percaya abis sama orang ini. Apa sih yang kita lakukan sehingga orang bisa percaya sama kita? Kita memberi setoran sebetulnya ya, secara tulus dan konsisten. Kita banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat orang tersebut senang dan lama-lama percaya sama kita. Begitupun kalau kita percaya sama orang lain, ya. Nah, sebaliknya ada orang yang kita sangsikan, curigai gitu ya. Terus kita agak-agak netting lah ke dia gitu ya. Itu karena kita atau dia banyak melakukan tarikan atau perilaku yang tidak menyenangkan. So, dalam hubungan dengan orang-orang yang mau kita ajak ke area kesaling tergantungan, yuk mari kita upayakan melakukan setoran secara tulus dan konsisten. Jangan cuma pengen ada maunya aja, itu namanya peres ya. Nah, berbekal saldo rekening bank emosi yang tinggi dengan orang lain, kita bisa dengan mudah memikirkan kemenangan orang lain, teman-teman. Banyak orang lain yang hanya memikirkan kemenangannya dirinya sendiri. Namun dalam habit 4 ini, yuk kita biasakan untuk berniat ya, punya niat deh ya, memikirkan menangnya orang lain. Emang dampaknya apa sih kalau kita mikirin menangnya orang lain? Ya dampaknya kita bisa apa ya namanya ya, bisa tahu sama-sama gitu ya, mana menangnya dia, mana menangnya saya ya. Nah, namun ada 2 sumbu nih yang perlu diseimbangkan, yaitu sumbu keberanian dan satunya sumbu timbang rasa. Kalau kita cuma mengandalkan keberanian aja, aku berani nih ngadepinnya tanpa kita mikirin rasanya orang lain ya, akhirnya jadi apa? Wah, posisinya jadi menang kalah gitu ya. Karena kita nggak mikirin perasaannya dia, kita hanya pengen apa yang kita mau kita lakukan gitu ya. Kita yang menang, dia yang kalah. Niat kita udah menyudutkan, membuat dia down ya, seperti pemberitaan di awal masa pandemi, banyak orang berebut masker, hand sanitizer. Itu pokoknya saya deh gitu ya. Orang lain nggak dapet ya itu urusannya dia gitu ya. Nah, lain lagi dengan kondisi kalah menang. Justru kitanya kebanyakan timbang rasa dan keberaniannya kurang. Jadinya seperti kayak nggak enakan, nggak berani ngomong, nggak berani ngungkapin gitu ya. Kita sendiri juga tanpa sadar maupun tidak sadar, kita sudah berniat untuk kalah dan mempersilahkan orang lain itu menang. Nah, ada kondisi lain yang kalau boleh aku pesen jangan sampai ke kondisi ini ya. Kondisinya adalah kalah-kalah. Kalau aku nggak dapet, orang lain juga nggak boleh dapet. Nah, kalau di dunia percintaan nih suka ada jokes bilang gini, cinta ditolak, dukun bertindak, gitu ya. Nah, ketika kita memilih 3 kondisi tersebut, selain kondisi menang-menang ya, maka broken relationship sangat rentan terjadi. Bahkan bisa sampai saling dendam kalau kita berada di kalah-kalah. So, teman-teman, jika kita bisa membiasakan memiliki niat menang-menang untuk menjalin relationship dengan orang lain, yuk kita berlatih memikirkan menangnya orang lain dan menangnya diri kita.
Banyak contoh menang-menang di sekeliling kita di masa pandemi yang seperti ini. Bagi rezeki pada mereka yang kehilangan pekerjaan, kemudian berbagi masker. Niat itu akan mendorong kita untuk memahami pola pikir orang lain. Mau untuk berdiskusi, mau untuk mencari jalan keluar bareng. George Eliot mengatakan dalam salah satu quotes-nya. Apa tuh? Apa gunanya kita hidup jika tidak untuk saling memudahkan satu sama lain? Oke teman-teman, sampai ketemu di habit berikutnya ya. Bye!